Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penyelesaian perkara hukum perdata internasional. Pertama, kita akan membahas apa itu perkara hukum perdata internasional. Perkara hukum perdata internasional yaitu perkara hukum perdata yang mengandung unsur asing. Perkara hukum terkait dengan hukum orang, misalnya perkawinan, perceraian, kemudian waris, kemudian terkait dengan hukum benda, misalnya, kemudian terkait dengan perikatan atau perjanjian. Tapi para pihak ada unsur asing, misalnya beda kewarganegaraan atau WNI, tapi kemudian diadili di pengadilan luar negeri atau pengadilan di Indonesia, tapi mengadili perkara orang asing, misalnya begitu. Nah, itulah perkara hukum perdata internasional. Nah, bagaimana penyelesaian perkara HPI atau hukum perdata internasional ini? Pertama, ketika ada suatu peristiwa hukum, apakah dia perlu suatu penetapan atau putusan pengadilan? Nah, ini akan dilihat apakah dia ada unsur asing atau tidak. Kalau ada unsur asing berarti dia HPI atau hukum perdata internasional, tapi kalau tidak berarti perkara perdata biasa. Apakah dia memerlukan putusan atau penetapan ke pengadilan? Nah, kalau memerlukan putusan atau penetapan pengadilan, dia masuk mau ke perkara pengadilan. Nah, kemudian apakah pengadilan punya yurisdiksi atau tidak? Nah, untuk melihat pengadilan punya yurisdiksi atau tidak, yang ini merupakan perkara HPI yang pertama yang dulu sudah kita bahas. Kita menggunakan rumus titik taut primer. Apa itu? Yang penting ada kewarganegaraan atau domisili. Jadi misalnya WNI bisa diadili di Indonesia otomatis, atau orang asing ketika berdomisili di Indonesia bisa diadili di Indonesia, atau dengan kata lain pengadilan di Indonesia memiliki yurisdiksi. Atau WNI yang ke luar negeri, domisili di luar negeri, tapi kemudian dia berperkara di Indonesia, bisa karena apa? Dia warga negara Indonesia. Atau sebaliknya, WNI yang ke luar negeri, dia bisa mengajukan perkara di pengadilan luar negeri itu karena dia punya domisili di luar negeri. Nah, ini tentang domisili. Kuncinya ada dua, domisili dan kewarganegaraan. Nah, kemudian selanjutnya, bagaimana hakim mengadili perkara? Ketika hakim menghadapi perkara, ada 3 fase yang dikenal dengan konstatasi, kualifikasi, dan konstitusi. Konstatasi ini mulai dari hukum acara, prosedur beracara, hingga pembuktian. Nah, atau istilahnya pemeriksaan perkara. Nah, bagaimana yang dilakukan hakim ketika menghadapi perkara perdata yang ada unsur asing tadi? Dalam konstatasi, hakim menggunakan lex fori. Apa itu lex fori? Hukum setempat, hukum pengadilan setempat. Jadi misalnya, hakim Indonesia ketika mengadili perkara orang asing, hukum acara ya, atau mengkonstatasi, pertama dari mulai prosedur beracara hingga ke pembuktian, ini menggunakan hukum acara setempat atau istilahnya menggunakan lex fori. Lex itu hukum, fori forum, hukum pengadilan setempat. Nah, fase pertama tadi konstatasi, pemeriksaan perkara. Nah, kemudian fase kedua yaitu kualifikasi. Kualifikasi, apa kualifikasi? Menerjemahkan peristiwa konkret menjadi peristiwa hukum atau kategorisasi hukum. Hukumnya apa? Nah, bagaimana menentukan kualifikasi atau menggunakan hukum mana ketika hakim melakukan kualifikasi? Menggunakan lex causa. Lex causa itu lex hukum, causa kasus. Jadi hukum yang akan digunakan untuk menyelesaikan perkara. Jadi
hukum acara dan konstatasi menggunakan hukum setempat atau lex fori, kualifikasi menggunakan lex causa atau hukum yang akan digunakan untuk menyelesaikan perkara. Karena apa? Kualifikasi ini nanti akan menentukan berikutnya konstitusi bagaimana memutuskan perkara, yaitu dengan lex causa, hukum yang akan digunakan untuk menyelesaikan perkara. Hukum mana yang digunakan? Boleh jadi hukum asing, boleh jadi hukum lex fori atau hukum setempat. Jadi, pengadilan Indonesia dalam menghadapi perkara yang ada unsur asing bagi warga negara asing, boleh jadi menggunakan hukum Indonesia, boleh jadi menggunakan hukum asing. Berikutnya, bagaimana menentukan lex causa. Nah, ini dengan rumus titik pertalian atau titik taut sekunder, sebagaimana sebelumnya yang sudah kita bahas. Jadi, teori titik taut sekunder ini terkait dengan teori statuta kemarin ya, ada statuta realia terkait dengan benda tidak bergerak, yaitu lex situs. Ketika ada perkara HPI atau perkara perdata internasional terkait dengan benda tidak bergerak, hukum mana yang digunakan untuk menyelesaikan perkara? Lex situs atau lex recitae, hukum tempat letak benda atau hukum tempat benda berada. Sehingga misalnya pengadilan Indonesia tapi mengadili perkara terkait dengan benda tidak bergerak, bendanya berada di luar negeri, hukum mana yang digunakan? Hukum tempat benda berada. Atau sebaliknya, pengadilan luar negeri tapi sengketa terkait dengan benda yang terletak di Indonesia, maka hukum yang digunakan adalah hukum Indonesia. Nah, kemudian ini terkait dengan teori statuta pertama, statuta realia, yaitu tempat letaknya benda atau lex situs. Nah, kemudian terkait dengan statuta mixta atau perbuatan hukum, ada lex loci actus, hukum tempat hukum perbuatan itu dilakukan. Lex loci actus, hukum tempat perbuatan itu dilakukan. Jadi misalnya membuat perjanjian berdasarkan hukum mana? Lex loci contractus, hukum tempat perjanjian dilakukan. Kemudian terkait dengan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum, hukum mana yang dipergunakan untuk menyelesaikan perkara? Lex loci delicti commissi, hukum tempat perbuatan melawan hukum itu dilakukan. Jadi misalnya WNI yang melakukan perbuatan melawan hukum di luar negeri, dia akan diadili di tempat perbuatan itu dilakukan. Atau WNA yang melakukan perbuatan melawan hukum di Indonesia, dia hukum mana yang digunakan untuk menyelesaikan perkara? Hukum tempat perbuatan itu dilakukan, yaitu ketika perbuatan itu dilakukan di Indonesia, maka menggunakan hukum Indonesia. Nah, kemudian terkait dengan status personal kemarin sudah kita bahas, ada dua prinsip, yaitu domisili dan nationality. Nah, nationality ini kewarganegaraan yang dianut di negara-negara Eropa kontinental. Jadi, hukum asing ini akan digunakan oleh negara-negara atau pengadilan di negara-negara Eropa kontinental ketika menghadapi perkara status personal bagi orang asing. Nah, sebagaimana dalam artikel saya yang lalu, bagaimana kemudian warga negara dari negara-negara Muslim yang banyak di Jerman, mereka mengajukan talak di Jerman. Bagaimana kemudian pengadilan Jerman memutuskan perkara, mereka diputus dengan hukum asal, hukum kewarganegaraannya. Jadi misalnya talak tetap diakui dan diputus di Jerman. Kemudian misalnya sengketa waris terkait dengan benda bergerak. Nah, ini juga menganut prinsip nationality, sehingga hukum yang digunakan untuk menyelesaikan perkara boleh jadi hukum asing, boleh jadi hukum lex fori atau hukum setempat. Nah, ini tergantung tadi rumusnya, apakah dia teritorial atau dia nationality. Kalau nationality itu menggunakan hukum warga negara mana tadi ya. Jadi misalnya di Eropa kontinental ya, pengadilan di Belanda, di Perancis, di Jerman, mereka bisa memutus bagi orang asing dengan hukum asing. Nah, tapi kalau prinsip yang digunakan
domisili, lex domisili misalnya di negara-negara common law system kayak misalnya di Inggris, Amerika, Australia, ketika menghadapi perkara orang asing tetap yang digunakan hukum domisili ya hukum lex fori yang akan digunakan hukum setempat. Nah, ini. Makanya kemudian tadi kembali pada skema besar bahwasanya tahapan-tahapan penyelesaian perkara hukum perdata internasional tadi ya, konstatasi dan hukum acara menggunakan lex fori hukum setempat, kualifikasi menggunakan lex causi atau hukum yang akan digunakan dalam menyelesaikan perkara, dan juga konstitusi atau memutuskan perkara menggunakan lex causi hukum yang digunakan untuk menyelesaikan perkara. Bagaimana mencari rumus lex causi atau hukum yang akan digunakan untuk menyelesaikan perkara dengan rumus titik taut atau titik pertalian sekunder, yaitu ada teori statuta realia. Kalau terkait dengan benda tidak bergerak, dia menggunakan hukum tempat benda berada. Kalau terkait dengan perbuatan hukum, ini asas teritorial, yaitu hukum tempat perbuatan itu dilakukan. Nah, tapi terkait dengan status personal atau statuta personali atau hukum orang, ini ada dua prinsip yang berbeda. Negara-negara common law menggunakan prinsip domisili, jadi hukum tempat domisili orang itu. Jadi kalau orang asing berdomisili di Inggris, dia akan diadili dengan hukum Inggris. Tapi kalau di Eropa kontinental ya, orang asing yang berdomisili di Jerman, Belanda, Perancis yang mengajukan perkara tentang status personal di pengadilan Jerman, Perancis, Belanda, dia akan diputus dengan hukum asal. Makanya kemudian dalam artikel saya yang lalu, bagi orang dari warga negara muslim, mereka bisa diputus talak, diputus hazonah atau pengasuhan anak berdasarkan hukum keluarga Islam dari negara masing-masing. Begitu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.